Halo teman-teman, apa kabar semua? Selamat sore, selamat datang di channel ini. Kembali lagi hadir saya di hadapan teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu mendukung saya, selalu mengingatkan, selalu komen, selalu nanyain, begitu kan ya. Kemarin memang ada beberapa yang sudah nanya, "Dok, upload dok." Dijawab belum ada waktu, begitu kan ya, ataupun belum ada tempatnya. Di mana aja kan nggak masalah dok, yang penting dibikin gitu. Itu makasih banyak loh, ada yang ngomong kayak begitu tuh bikin saya sedikit GR gitu. Ya memang beberapa bulan yang lalu saya sempat bilang akan sedikit jarang upload begitu kan, tetapi kan beberapa pertanyaan teman-teman ya memang saya nggak jawab semuanya ya karena kesibukan juga, tetapi kan kalau yang saya rasa ini berbahaya, tidak normal gitu kan ya, saya akan kasih pendapat saya. Cuma memang ya agak sedikit telat juga karena memang ya nggak bisa lah ya langsung tahu ada komen langsung bisa balas gitu, tapi yang bahaya-bahaya ataupun yang penting-penting biasanya saya balas. Nah untuk teman-teman yang lain, terima kasih banyak yang udah banyak komen. Nah sekarang sore ini kita akan membahas tentang promil rahim retro. Nah ini udah ada beberapa yang nanya nih, baik nanyanya di DM maupun di komen ya. Jadi sebenarnya itu mereka kayaknya agak sedikit galau kah? Galau nggak? Ada yang galau juga ya, nanya ini ketemu dokter belum apa-apa, apa dikasih tahu rahimnya retro atau gimana begitu. Ataupun saya sendiri mengalami ya, kalau misalnya yang nggak pernah hamil gitu kan ya, belum bisa hamil lalu datang belum apa-apa, suaminya, "Dok, saya mau program hamil tapi istri saya rahimnya retro," begitu. Nah inilah yang terkesan kayaknya kok jadi masalah begitu, padahal sebenarnya kalau kita ngomongin nggak ada apa-apa ya. Nah jadi ini yang pertama, sebelum kita bicara kalau kita mau hamil ya kan, itu adalah sebelum kita ngomongin ke arah rahimnya retro atau enggak, itu harus ada telur, sperma, dan saluran. Nah itu di mana-mana kan ya. Jadi mau rahimnya antefleksi juga gitu kan ya, nggak ke belakang. Kalau Anda nggak hamil, yang diomongin tetap ini 3. Jadi permasalahannya bukan di anterior atau antefleksi atau retrofleksi itu. Nah lalu yang kedua tentang permasalahan retrofleksi, antefleksi, retroflected atau retroflected, itu ada yang nanya tuh, pintar tuh ya nanya, tapi karena di sini bukan kuliah kita skip aja. Itu sebenarnya hanya variasi, tidak usah dipusingkan ya, sama kayak kalau hidung mancung, hidung pesek, variasi ya kan. Sering juga saya melihat bahwa sebenarnya kalau dicek ini rahim antefleksi begitu kan ya, tetapi bisa aja kita bikin gambaran retrofleksi misalnya begitu, kita kebelakangin lagi karena sebenarnya rahim itu di atas itu dia bisa goyang ya, atas bisa sebenarnya itu bebas, dia geraknya itu bebas, bisa ke depan bisa ke belakang tergantung gimana kita ngeceknya. Itulah yang kondisinya yang normal begitu. Jadi untuk mengenai teman-teman yang pertama kali dipikirkan kalau mikir rahimnya terbalik, santai aja. Itu merupakan suatu variasi dan juga bukan suatu masalah. Nggak pernah kan mau hamil, "Dok, ini rahimnya di belakang, jadi kita operasi dulu ke depan." Nggak ada kan yang ngomong kayak begitu, dokter manapun nggak ada. Karena itu semua biasa, itu biasa terjadi ya. Nah lalu yang ketiga mengenai tentang infertilitas, nggak hamil. Kenapa bisa nggak? Infertil itu kan kemampuan untuk bisa hamil ya kan. Ini kan nggak pernah selalu disebutkan bahwa penyebab untuk tidak hamil itu adalah rahim yang kebalik. Nggak pernah itu disebutin di situ teman-teman ya. Yang paling sering adalah ya kebetulan aja rahimnya kebalik tetapi haidnya juga nggak teratur, nah, itu atau retroverted tapi spermanya nggak bagus ataupun ada sumbatan. Nah itu mungkin saja penyebab lainlah yang harus kita cari. Jadi bukan dipikirkan di rahimnya ke belakang atau terbalik. Itu selain yang 3 itu, senggama juga harus teratur. Jadi dalam setahun kalau misalnya teman-teman baca di literatur dalam 80-90% bisa hamil atau sekian bulan 60% bisa hamil, itu ada syaratnya juga. Senggama itu harus teratur seminggu 2 kali itu. Jadi kalau misalnya banyak yang nanya ke saya, "Dok, saya mau program hamil 2 tahun saya nggak hamil-hamil," tapi suaminya kerjanya itu melaut ataupun dinas kemana, yang baliknya itu 3 bulan sekali, yang mana baliknya juga cuma seminggu, dan pada saat seminggu itu juga bukan termasuk masa subur. Itu kan susah ya, itu nggak termasuk di situ. Nah selanjutnya juga banyak yang nanya, "Dok,
Kalau rahimnya ke belakang, itu pasti endometriosis ya, begitu. Nah ini nih, banyak yang nanya juga ini, offline maupun online, mengenai endometriosis ya. Itu teman-teman mesti ingat bahwa endometriosis itu bukanlah penyebab rahim ke belakang ya. Jadi memang kemarin ada yang nanyain gitu kan ya, ini di video lain ada yang nanya begitu. Setiap orang punya jawaban beda-beda ya. Tapi kalau dari saya ini penyebab rahim ke belakang ini bukan berarti, atau terbalik ini bukan berarti dari endometriosis. Bukan. Kebetulan aja endometriosis ini juga menyebabkan suatu infertilitas. Begitu. Jadi ada dua hal di sini yang secara terpisah sebenarnya. Kebetulan aja sama. Kebetulan Anda ada endometriosis, kebetulan Anda rahimnya terbalik atau retrofleksi. Itu. Jadi juga tidak bisa dipastikan ini penyebabnya ini ya dok ya, karena senggama saya sakit begitu kan ya. Ini, nah itu yang menyebabkan terjadinya infertilitas itu adalah endometriosisnya itu, yang sudah dicek sama dokternya itu, ya kan, bukan karena rahimnya yang terbalik. Itu biasanya kalau senggama itu sakit, begitu kan ya. Setiap haid itu juga sakit, ditambah lagi juga nggak hamil-hamil, dengan sudah rutin senggama, semua dicek, semua bagus, begitu. Nah itu bisa saja, ya. Nah lalu sekarang formilnya bagaimana, begitu kan? Ini yang menurut saya paling visible untuk diomongin adalah, ya tentu haid harus teratur, sperma harus bagus, saluran juga harus bagus, ya kan. Tetapi adalah di sini senggamanya, ya. Senggama ini memang begitu banyak channel-channel lain yang sudah bilang doggy style, asik. Kalau ngomong doggy style, itu sampai di situ sebenarnya cukup, titik gitu kan ya. Itu penjelasannya. Tetapi banyak yang nanya kan, sampai dok emang segitunya doggy style bisa bikin hamil begitu kalau misalnya retrofleksi begitu kan. Nah lalu saya jelaskan semacam ini, kalau misalkan pada wanita yang rahimnya ke depan ya, antefleksi begitu kan ya, lalu senggamanya wanita di bawah begitu kan, misalnya kan ini liang vagina akan ke bawah, lalu di sini juga ada mulut rahim ya kan, di sini mulut rahimnya di bawah sini. Jadi pada saat senggama, ya kan, di bawah inilah akan ngumpul adanya cairan-cairan sperma. Setuju? Nah, tujuan kita adalah merendam mulut rahim ini di antara sperma itu. Itu kalau yang rahimnya normal. Kalau posisinya kebalik, misalnya begini, ya kan, yang rahimnya begini, ininya begini, mulut rahimnya ngadep ke atas, begitu kan, rahimnya di belakang. Nah inilah mau nggak mau kita balik posisinya, jadi kita posisi kayak doggy style, jadi membuat mulut rahim itu mengarah ke bawah, digenangi oleh sperma. Jadi sebenarnya logikanya semacam itu, nggak jauh-jauh, ya kan. Itulah yang membuat kemungkinannya lagi untuk hamil itu lebih tinggi. Nah sekarang kembali lagi, apakah dengan mulut rahim yang terbalik itu akan membuat Anda sulit hamil? Jawabannya sekali lagi tidak. Ya, jadi tingkat fertilitas seseorang itu tidak ditentukan oleh adanya rahim yang terbalik. Ya, kalau memang kebetulan nggak hamil-hamil, itu hanya kebetulan saja. Kita harus cari penyebab yang lainnya, yang saya sebutin tadi itu. Dan bagusnya, untungnya, yang paling sering itu adalah permasalahan haidnya yang nggak teratur, ovulasi, begitu. Nah, disitulah banyak yang nanti akan bisa haidnya teratur lagi, nanti bisa kembali lagi hamil. Nah jadi sekarang kan jelas nggak perlu ditakutin rahim retrofleksi, retroflated apa, tetap hamil kok gitu kan ya. Banyak kan di sini teman-teman yang rahimnya kebalik tapi ternyata hamil juga, ya nggak? Untuk teman-teman yang selalu datang, komen, mendukung saya, ngingetin lagi, aduh teman-teman, saya tuh merasa tersanjung kalau teman-teman ada yang ngingetin saya begitu kan ya untuk upload, apalagi ngasih tahu kemarin, di mana aja dok, nggak apa-apa, yang penting dokter ngomong. Aduh, gimana gitu kan ya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Fenas, terima kasih.